Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, atas izin Allah Azza wa Jalla kita bisa beribadah, kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk amal soleh, salat maghrib secara berjamaah dan duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena untuk mendapatkan ketinggian derajat itu haruslah dengan iman dan dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Mudah-mudahan ini majelis menjadi ibadah bagi kita yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita bisa menerima catatan kita dengan tangan kanan. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, bangga untuk berada di atas sunnah itu, dan merasa tersakiti kalau seandainya sunnah itu dilecehkan. Kecenderungan orang hari ini untuk melecehkan Islam itu sudah luar biasa. Kita dihebohkan oleh banyak hal, ungkapan-ungkapan, tindakan-tindakan, sikap-sikap yang sangat tidak wajar terhadap Islam, melontarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Ketahuilah bahwa apapun yang kita ucapkan itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan kecuali ada yang mencatatnya. Ada raqib dan juga ada atid. Mudah-mudahan lidah kita senantiasa melantunkan kata-kata yang baik, melafazkan kata-kata yang di dalamnya ada zikir, yang salah satu dari bentuk ungkapan baik itu adalah salawat dan salam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian maqasidus syariah, mencoba untuk menggali tujuan-tujuan syariat yang ada di balik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah maqasidus taharah atau maqasidus syariah fi bab at-taharah. Apa sesungguhnya tujuan-tujuan syariat yang ada di balik bab taharah, bab bersuci. Wabil khusus yang terakhir sekali yang kita bahas itu adalah bab at-tayammum. Kenapa agama ini mensyariatkan kita untuk bertayamum, dan kenapa tayamum itu harus dengan tanah ketika kita tidak menemukan air, atau ketika kita tidak bisa menggunakan air. Alhamdulillah ini semua sudah kita bahas, dan untuk maghrib ini kita akan masuk pada maqasid as-salah, maqasid syariah fi bab as-salah.
tujuan-tujuan syariat yang ada di balik hukum-hukum sholat. Sholat itu salah satu dari ibadah dan memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah amaliyah yang tertinggi itu adalah salat. Karena ada yang ibadah amaliyah, ada yang ibadah qalbiyah. Kalau ibadah yang sifatnya dikerjakan oleh hati yang tertinggi itu adalah tauhid. Itu adalah meyakini la ilaha illallah. Itu yang tertinggi. Adapun amal yang dikerjakan oleh al-jawarih, oleh anggota tubuh kita, itu yang menempati posisi pertama itu adalah as-salah. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, as-salatu a'zamu ma syara'ahu Allahu li'ibadihi. Yang paling utama yang disyariatkan oleh Allah untuk hambanya dari amalan-amalan tadi itu adalah as-salah. Bahkan cara pensyariatannya pun berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa, zakat, haji, kurban, akikah, itu Jibril yang turun membawa perintah-perintah itu. Sedangkan untuk ibadah sholat itu punya prosedur tersendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta Rasul untuk naik langsung ke Sidratil Muntaha, dibawa oleh malaikat yang bernama Jibril. Nah, ketika dipanggil ke Sidratil Muntaha itu ternyata tujuan utamanya adalah untuk menerima perintah sholat. Jadi berbeda dia. Maka dikatakan wa syuri'at fis sama'is sabi'ati mubasyaratan. Disyariatkan sholat itu langsung dari langit ketujuh sana dan Nabi dipanggil ke sana. Mubasyaratan, secara langsung. Berbeda dengan perintah-perintah ibadah yang lain, Nabi menunggu di bawah Jibril yang turun membawa wahyu itu. Itu semua menunjukkan tingginya kedudukan ibadah yang namanya sholat. Oleh karena itu, menjadi satu keharusan bagi kita bersama untuk mengerti dan memahami apa sesungguhnya yang ada di balik ibadah sholat. Apa maqasid yang terkandung di balik hukum-hukum dalam ibadah yang namanya sholat tadi itu. Itu pasti merupakan sesuatu yang luar biasa, karena prosedur pensyariatannya juga berbeda. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mencoba untuk memberikan analisanya kenapa sholat itu dianggap sebagai ibadah yang tertinggi dari semua bentuk ibadah-ibadah amalia yang lainnya. Belum sampai pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya kalau seandainya kita amati secara baik di dalam ibadah sholat itu sesungguhnya terkandung semua rukun Islam yang lain. Itu kata beliau. Jadi di dalam ibadah sholat terkandung di dalamnya semua rukun Islam yang lain. Kalau di antara rukun Islam itu ada mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Ada enggak syahadatain dalam sholat? Ada. Kalau di antara rukun Islam itu ada namanya haji. Ada enggak makna haji dalam ibadah sholat? Haji itu kalau mau didefinisikan adalah al-qasdu ila baitillahil haram. Menyengaja pergi menuju Masjidil Haram untuk mengerjakan syarat rukun yang terkait dengan haji. Itu yang disebut dengan haji secara sederhana. Adakah makna ini dalam ibadah sholat? Kata beliau ada. Apa itu? Bukankah sholat itu tidak sah kalau tidak menghadap kiblat? Jadi masuk masjid
Allahu Akbar, madhab dia sana, tidak sah, batal sholatnya. Karena salah satu dari syaratnya sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Ini sesungguhnya merupakan makna haji yang ada dalam ibadah sholat. Adakah di dalam ibadah sholat itu makna puasa? Intinya puasa itu kan menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dalam sholat ada enggak itu? Kata beliau ada. Mana? Bukankah salah satu dari yang membatalkan sholat itu adalah makan dan minum? Berarti di dalam melaksanakan ibadah sholat sama halnya kita sedang dilarang untuk makan dan minum. Sekarang zakat, adakah makna zakat dalam ibadah sholat? Zakat itu kan intinya memberi apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita punya diberikan kepada orang lain sehingga kita tidak punya lagi. Yang awalnya adalah milik kita, lalu kita serahkan kepada orang lain. Itu inti dari ibadah yang namanya zakat. Adakah makna itu dalam ibadah sholat? Kata beliau ada juga. Apa dan dari mana beliau memaknai makna zakat dalam ibadah sholat? Kata beliau, bukankah sholat itu kita kerjakan dalam hitungan menit tertentu? Anggap umpamanya mulai dari awal sampai akhir, kira-kira 20 menit atau 30 menit, setengah jam, mulai dari persiapan awal. Bagi sebagian orang, setengah jam itu, 30 menit itu bisa menghasilkan materi yang luar biasa. Kalau dia di tokonya akan menghasilkan uang. Kalau dia di perusahaannya akan menghasilkan produk-produk dalam perusahaannya itu. Sekarang itu semua dia tinggalkan hanya karena menghadap Allah. Berarti apa yang seharusnya dia dapatkan, yang seharusnya dia miliki, sekarang di-cancel dulu. Tidak peduli dia, yang penting kabulkan dulu panggilan Allah. Bagi beliau itu sesungguhnya adalah makna zakat yang ada dalam ibadah sholat. Jadi katanya wajar ibadah sholat punya cara pensyariatan yang berbeda dibanding yang lain, karena di dalam ibadah sholat terkandung semua rukun Islam, dan itu semua menggambarkan kedudukan ibadah sholat dalam Islam itu sendiri. Ikhwati fillah, nampaknya memang kita punya hajat untuk memahami maqasidus shalah itu agar sholat kita bisa meningkat, naik kepada sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah sholat itu bukanlah hanya gerakan-gerakan yang hampa makna, bukanlah hanya gerakan-gerakan yang tidak punya tujuan. Di balik semua gerakan itu adalah memiliki tujuan tersendiri. Kenapa harus ada ruku? Kenapa harus ada sujud? Bacaan dalam ruku sama sujud saja bisa berbeda, dan itu menggambarkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu dari maqasid yang ada dalam ibadah sholat yang nanti akan kita lihat insya Allah. Ibadah sholat merupakan amrun ta'abbudi, yang mana ibadah sholat ini yahdafu ila nuqtatain, dia menuju kepada 2 titik secara garis besar. Sebelum dirinci kita pahami yang 2 titik ini dulu, 2 poin ini ibadah sholat. Yang pertama adalah islahun nafs untuk kebaikan diri, dan poin yang kedua khairil mujtama. Jadi ibadah sholat itu menuju kepada 2 bentuk kebaikan. Kebaikan diri sendiri, islahun nafs, sehingga satu diri tidak lagi punya harga sama sekali kalau seandainya sholat yang sudah dia tinggalkan.
Seandainya sholat yang sudah dia tinggalkan, maka dia menjadi tidak berharga. Dan poin yang kedua, wa khairil mujtama'. Tidak hanya sekedar satu kebaikan pada diri pribadi, tapi menuju kepada kebaikan yang lebih luas. Khairil mujtama', baiknya satu masyarakat. Kita kalau mau nengok masyarakat itu baik atau tidak, tengok sholat. Ini ukuran ini barometer, ini standar. Saf sholat saja itu oleh Nabi menjadi ukuran baik atau tidak baiknya satu masyarakat. Dalam hadis dikatakan yang berhubungan dengan saf sholat itu, di antara hadisnya bunyinya begini: la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf atau la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan turunkan perpecahan di antara hati-hati kalian. Jadi pilihannya hanya ada dua, saf lurus atau perpecahan terjadi di tengah-tengah kalian. Maka saf itu saja oleh Rasul itu menjadi tanda. Satu masyarakat kalau safnya sudah enggak lurus, masyarakat tidak baik. Kalau tumit sama tumit sudah tidak bisa ketemu, maka hati sama hati akan sulit ketemu. Bukankah saf itu ditandai dengan hazu bainal manaqibi wal aqdam, sejajarkan, temukan tumit sama tumit, bahu sama bahu. Nah, ini memang sudah lebih setahun ini kita sulit untuk menemukan tumit sama tumit ini, karena diajak untuk bersaf 1 meter 1 meter gara-gara adanya virus corona. Tapi oke lah, itu kondisi. Sekarang kita tidak bicara kondisi itu. Sekarang kita bicara apa sesungguhnya yang ada pada saf. Saf itu lambang kekuatan, bagaikan pasukan yang berbaris, kompak, bersatu, dan menunjukkan kekuatannya. Itu ada pada saf. Jadi kalau masuk kita di satu masjid, nampak kita safnya kacau balau, masyarakatnya tidak baik. Masyarakatnya mungkin egois. Masyarakatnya mungkin hidupnya nafsi-nafsi. Karena begitu sulit untuk mempertemukan tumit dengan tumit, maka hati bersama hati juga akan lebih susah untuk ketemu. Maka Nabi itu belum akan memulai takbirnya, belum akan memulai takbiratul ihramnya sebelum dia pastikan dulu safnya sahabat itu sudah lurus. Umar bin Al-Khattab dan Khulafa Rasyidin berikutnya menerapkan apa yang dilakukan Nabi. Belum dia akan memulai takbiratul ihramnya sebelum saf dipastikan lurus. Majulah Umar ketika itu untuk memimpin sholat, menghadap dia ke belakang. Nampak dia di sudut sana itu ada satu orang yang agak maju. Apa yang dilakukan oleh Umar? Datang dia kepada orang itu, dipukulnya perutnya. Mundur, luruskan saf. Apa kata orang tadi? Saf saya sudah lurus wahai Umar, cuma perut saya besar. Jadi rupanya yang tadi itu punya perut agak gendut, tentu maju perutnya. Oleh Umar dianggap saf yang tidak. Sebenarnya kakinya sudah lurus, tumit sama tumit sudah ketemu. Baru dia bilang, perut saya yang besar. Nah, minta maaf dia, maaf katanya. Begitulah beliau mencek sebelum takbiratul ihram. Kenapa begitu penting bagi mereka? Itu gambaran dari satu masyarakat. Karena betapa banyak kekecauan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hari ini. Bahkan tidak jarang juga singgungan-singgungan oleh hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil sifatnya, bukan pada hal-hal yang prinsip. Kadang-kadang dibesar-besarkan
Dan kalau itu terus yang dipelihara, maka akan semakin sulit kita untuk membangun satu kekuatan, karena yang terjadi adalah perpecahan demi perpecahan. Nah, oleh karena itu ibadah sholat sekali lagi lambang atau simbol kekuatan masyarakat Islam. Maka sholat itu menuju kepada islahin nafs, baiknya satu diri, wa khairil mustama, dan baiknya satu masyarakat. Inilah konsep sholat sebenarnya. Kalaulah konsep ibadah sholat ini benar-benar diterapkan dalam satu komunitas muslim, yakinlah muslim akan hidupnya baik. Sholat itu miniatur masyarakat ada pada sholat. Kan ada ada pemimpinnya, ada rakyatnya. Masyarakat kan seperti itu, ada imamnya, ada makmumnya. Dalam kajian fikih ada buku khusus yang bicara soal imam itu, ahkamul imam wal i'timam, hukum bagaimana berimam dan bermakmum itu. Salah satu yang dijelaskan adalah tidak sah sholat kita kalau seandainya makmum mendahului imam, dan tidak sah sholat kita kalau seandainya makmum berbeda gerakannya dengan imam. Imam ruku, dia sujud. Imam sujud, dia udah berdiri. Mendahului dan berarti berbeda. Maka sholat menjadi tidak sah. Dan dalam ibadah sholat itu oleh Nabi, itu cara beliau mengontrol masyarakatnya. Maka salah satu dari sunnah Nabi, selesai sholat, imam itu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi menghadap kepada makmum. Saat itu Nabi mengontrol. Kalau adalah di antara sahabat yang tidak nampak oleh Nabi, Nabi akan nanya, mana sepulan itu kok tidak nampak? Apakah dia sakit? Kalau dia sakit, apakah memerlukan pertolongan kita? Dia perlu kita atau tidak? Perlu kita bantu atau tidak? Bukankah semua ini adalah nilai-nilai sosial yang ada dalam ibadah sholat? Dan dalam ibadah sholat itu, kata Imam Subki, itu ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdina, apa arti ihdina? Ya Allah, berilah kami petunjuk. Kata kami di situ, kalau awak sholat sendiri, kita robah tidak menjadi saya, tidak kan? Tetap kami. Kata Imam As-Subki, ini sesungguhnya adalah doa dari seorang muslim untuk seluruh saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, katanya, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, satu kali sholat yang dia tinggalkan, berarti ada hak saudaranya yang dia tidak berikan. Apa itu? Doa. Karena meninggalkan sholat berarti meninggalkan doa tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ada satu lagi yang beliau contohkan, ucapan kita dalam tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamatlah mudah-mudahan atas kami. Kalau awak salat sendiri, kita robah menjadi saya. Assalamu alayya. Enggak. Tetap kita doakan kami, padahal kita sendiri. Kami di situ siapa? Semua. Maka kalau ada satu orang muslim yang meninggalkan satu kali sholat, berarti ada satu hak saudaranya yang dia tidak berikan. Kalau hak tidak diberikan, zalim tidak? Hak itu kan punya orang yang tidak kita berikan, zalim tidak? Zalim. Berarti saat kita meninggalkan sholat, kita zalim. Itulah kira-kira maknanya. Karena kita tidak berikan hak itu kepada saudara kita. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam As-Subki dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Ar-Risuni. Nah, dari itu semua menggambarkan nilai-nilai sosial yang ada dalam ibadah sholat. Luar biasa, Pak, Ibu. Masalah sholat ini kalau dikaji secara mendalam luar biasa. Benar-benar konsep hidup.
Miniatur satu masyarakat ada pada sholat. Bagaimana masyarakat ingin baik, ambil konsepnya dari sholat. Maka jangan dikira sholat ini urusan pribadi hanya antara kita dengan Rabb. Yang mau sholat, yang ndak itu urusan dia dengan Allah, salah. Kalau nampak oleh kita ada di antara warga kita yang ndak sholat, berarti itu berpengaruh kepada baiknya masyarakat kita. Kalau seandainya Allah turunkan azabnya gara-gara dia ndak sholat, apakah yang merasakan azab itu hanya dia aja? Atau semua? Seandainya ada satu maksiat dikerjakan oleh satu orang, Allah turunkan ancaman musibah gara-gara maksiat satu orang itu, apakah yang merasakan musibah tadi hanya dia saja? Tidak. Yang akan merasakan adalah kita semua. Itulah maksudnya bahwa berpengaruh kepada kebaikan satu masyarakat. Diawali dengan baiknya semua individu untuk kemudian menuju khairul mujtama, menuju baiknya satu masyarakat. Itu ada di balik ibadah yang namanya sholat. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita lihat beberapa maksud yang diinginkan oleh Allah. Kenapa sholat itu dianjurkan? Kenapa sholat itu disyariatkan? Yang pertama sekali adalah zikrullah wa tajdidul ahdi ma'allah. Itu yang pertama. Salat itu adalah sarana untuk mengingat Allah dan memperbaharui tajdidul ahdi ma'allah, memperbaharui semangat janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada yang wajib, kan ada 5 waktu. Ada 5 waktu yang wajib. Subuh, kita awalilah waktu subuh kita dengan ibadah kepada Allah. Ruku kita, sujud kita, berzikir kita, berdoa kita, itu awal dari hari kita. Baru saja kita memulai hari kita sudah mulai dengan zikir kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat. Tapi nanti Pak, setelah kita sholat, masing-masing kita akan pergi kerja, pergi mencari nafkah, pergi ke sana, pergi mondar-mandirnya kita itu satu keadaan yang mungkin saja membuat kita menjadi lalai. Mungkin saja membuat kita menjadi lalai. Tapi kelalaian yang berlanjut ini, sekian jam ini, zuhur nanti kita diingatkan lagi oleh Allah. Cukup kelalaian kalian sampai di situ. Balik kalian untuk ke masjid, kerjakan sholat. Itu tajdid namanya itu. Itu memperbaharui. Berapa banyak kesalahan yang dilakukan, kadang yang di pasar timbangannya dicurangi, yang di kantor kadang-kadang ada tantangan fiktif, ada proposal yang nggak benar, ada ampra-ampra yang entah halal entah haram. Itu fakta dalam kehidupan. Kadang kita sulit menghindari. Kalau kita hindari, kadang kita dikucilkan. Sekarang yang ingin jujur itu malah dikucilkan. Seolah-olah jujur itu yang salah. Itu kondisi hari ini. Walaupun bervariasi nanti antara si A sama si B, tetapi detik-detik waktu kita setelah subuh itu sudah dipengaruhi oleh kehidupan kita keseharian. Yang ke kebun kadang ngambil lahan orang, itu mengambil sejengkal tanah saja. Man saraka shibran minal ardi, barang siapa yang mencuri sejengkal lahan orang, tawaqahullahu yaumal qiyamah sab'ah aradi, Allah akan kalungkan di lehernya nanti di akhirat kelak 7 lapis tanah yang dicurinya tadi itu. Itu sejengkal tuh. Kalau 1 hektar, tak sedikit sekarang surat-surat fiktif untuk tanah.
Surat asli semua. Tanahnya 1, suratnya 5, asli semuanya. Nah, yang beriman kepada Allah, dia akan menyadari tidak akan dibawa tanah itu mati. Mati. Kalau sudah mati, tinggal dosanya aja. Yang menikmati tanah itu orang lain, yang mencurinya kita, dan itu yang menanggung dosanya. Tapi diperbaharui itu. Pas zuhur nanti datang panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini tajdid namanya. Ini yang dimaksud dengan zikrullah wa tajdidul ahdi ma'allah. Memperbaharui terus kedekatan kita, zikir kita kepada Allah. Karena ibadah yang paling tinggi makna zikirnya adalah ibadah salat. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada pada solat dan yang mengikut solat itu sendiri, seperti wudhu umpamanya. Kan dulu waktu kita bicara wudhu kan sudah kita bahas ini. Apa di antara yang akan kita dapatkan dari wudhu itu? Tetesan-tetesan air wudhu kita itu akan menghapuskan dosa-dosa anggota wudhu kita itu sendiri. Makanya yang dibasuh pada saat kita berwudhu itu rata-rata anggota tubuh yang menjadi sumber dosa. Muka ini ada mata. Kita diminta untuk berkumur-kumur, itu sunnah dalam berwudhu, karena lidah ini tidak sedikit kata yang terucap oleh dia yang mungkin menyakiti hati orang. Dimintalah untuk berkumur-kumur. Berkumur-kumurlah itu. Tetesan kumur-kumur kita itu menghapuskan dosa. Basuh muka kita, jatuh airnya menghapus dosa. Kita basuh tangan kita, tetesan air basuhan wudhu kita menghapus dosa. Sayang dah Allah ini sebenarnya sama kita ini. Sangat sayang sekali. Walaupun ada dosa yang tidak bisa terhapus oleh wudhu. Nah, jangan nanti dianggap semua dosa terhapus oleh wudhu. Apalagi kalau hubungannya sama orang lain. Hutang itu tidak terhapus oleh wudhu. Nanti buat hutang banyak-banyak, berwudhu sering. Bebas saya. Kenapa sudah berwudhu? Tidak. Tapi kan kadang kan ini mata ini kita sudah jaga, tapi kadang terpandang juga dia. Telinga ini sudah kita jaga, tapi kemanapun kita pergi selalu saja yang kita dengar suara-suara musik. Kita tidak menginginkan, tapi terdengar. Itu bisa dengan wudhu. Tapi kalau dosa-dosa besar, syirik dan lain sebagainya tidak terhapus oleh wudhu. Itu harus dengan menyatakan taubat dan nyatakan bersalah di hadapan Allah, untuk kemudian Allah akan mengampuninya. Allah siap mengampuni dosa hamba hatta walau kana mithla zabadil bahri, walaupun dosa hamba itu sama banyaknya dengan buih di laut. Jadi yang pertama sekali zikrullah. Kita perbaharui terus kedekatan kita kepada Allah. Nanti selesai zuhur kita akan kembali lagi, balik lagi ke pergaulan kehidupan kita yang mungkin akan diwarnai lagi oleh berbagai kesalahan. Masuk waktu asar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, balik lagi kita untuk menghapus dosa. Nanti datang maghrib, datang isya. Kenapa dari isya itu langsung subuh saja? Karena orang rata-rata sudah tidur, dan bangunnya itu pun diberikan oleh Allah satu bentuk solat, tapi hukumnya sunat. Di mana solat ini merupakan solat yang sunat yang paling afdal, yaitu solat tahajud. Yang tidur-tidur, yang bangun-bangun, tapi yang bangun benar-benar mendapatkan ketinggian derajatnya di sisi Allah. Maka mahmudah itu ada dan didapatkan oleh orang-orang mengerjakan solat tahajud. Maka solat yang 5 waktu ini benar-benar akan menghapus dosa kita. Karena kita sudah mengabulkan panggilan Allah, maka hal-hal yang tersalah dalam tindakan kita terhapus oleh air wudhu kita. Di hadapan sahabat, Nabi itu mengibaratkan begini. Nabi pernah mengibaratkan begini, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya
Di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu. Apakah masih akan tersisa kotoran-kotoran di fisik kalian? Sahabat bilang tidak. Kalau sudah 5 kali mandinya tidak akan ada lagi. Lalu kata Nabi, itulah sholat yang 5 waktu. Itulah sholat yang 5 waktu. Jadi kalau seandainya sholat 5 waktu itu diibaratkan dengan mandi 5 kali, mandi 5 kali bisa menghapus, menghilangkan semua kotoran di fisik kita, maka sholat juga akan menghapus dosa-dosa yang ada di hati dan pikiran kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan, aqimus salata lidzikri. Aqimus salata lidzikri. Tegakkanlah, dirikanlah sholat itu untuk mengingat saya. Jadi Allah langsung bilang, aqimus salata lidzikri. Tegakkanlah, dirikanlah sholat itu untuk mengingat saya, agar kalian bisa zikir dan ingat terus kepada saya. Tapi jangan dibalik makna ini, karena ada kelompok eling yang ayat ini dia gunakan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apa kata mereka? Berarti kalau sudah ingat Allah, berarti dia sudah sholat. Maka ada pula lah kelompok sempalan yang muncul, sholatnya hanya mengingat Allah. Jadi kalau hayya 'alas shalah, ingat Allah, udah sholat dia. Ayatnya ini yang dia pakai, aqimus salata lidzikri. Kerjakan sholat untuk mengingat saya. Dia dibaliknya maknanya, mengingat Allah berarti sudah sholat. Maka itu salah, itu tidak bisa diterima. Nah, ikhwati fillah, kalau seandainya mau ditanya umpamanya, kenapa kita harus ingat Allah? Kenapa sebegitu penting kita mengingat Allah itu? Kalau tidak ingat Allah, memang ada apa? Nah, kalau kita lihat lagi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, dikatakan oleh Allah juga, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, akan bisa menenteramkan, menenangkan jiwa. Jadi kalau dalam ilmu mantiknya itu kan ada premis mayor, premis minor, ada konklusi. Jadi kira-kira begini, sholat itu membuat atau bertujuan untuk mengingat Allah. Dan mengingat Allah supaya jiwa kita tenang. Berarti konklusinya adalah sholat akan membuat kita bahagia dan jiwa kita tenang. Maka kalau seandainya jiwa kita gelisah terus, berarti yang salah adalah sholat. Kalau ada orang nanti risau aja hidupnya, gelisah aja, orang yang dapat dia yang sakit, orang naik pangkat dia yang pusing. Kalau ada seperti itu, tidak tenang jiwanya, tengok sholatnya, baca kembali sholatnya. Sudahkah benar sholatnya? Sudahkah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah? Atau jangan-jangan sholatnya yang bermasalah? Karena Allah tidak mungkin bohong. Mustahil Allah berbohong. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah itu membuat hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Sedangkan sholat tadi tujuannya untuk mengingat Allah, berarti sholat akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwa sholat itu adalah yang akan mengeluarkan kita dari sifat keluh kesah. Coba kita lihat dalam surah Al-Ma'arij, itu dikatakan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia diberikan musibah, cobaan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu, tapi kalau diberikan kebaikan, diberikan nikmat oleh Allah, manu'a,
Dia pindah pula sifatnya kepada sifat yang lain. Manua, bakhil dia. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi ada satu tabiat manusia diciptakan oleh Allah, keluh kesah. Apa bukti kita keluh kesah? Iya, tidak keluh kesah. Kalau lama tidak hujan, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan tidak hujan, apa keluh kesah kita? Debu. Ndah, jalan debu lama tidak hujan. Diturunkan hujan oleh Allah sehari semalam, apa keluh kesah kita? Becek, banjir. Jadi dikasih hujan, ini aduan kita, ini pula yang kita persoalkan. Tidak dikasih hujan, ini pula yang kita persoalkan. Ini ciri-ciri keluh kesah. Lambat turun gaji, apa kira-kira yang terjadi? Kalau pas turun tunjangan ini, tunjangan itu, nampak tunjangan orang lebih besar dari dia. Padahal dia udah banyak nih, cuma yang lain lebih besar dari dia. Mengeluh. Ini yang halu'aid. Tapi itu tidak ada pada orang yang salat. Illal musallin. Sekarang kalau salat kita, tapi mengeluh juga lagi. Yang salah siapa? Kita atau salat? Berarti salat kita yang salah. Karena Allah tidak mungkin berbohong. Mustahil Allah berbohong dalam ayatnya. Illal musallin, pengecualian untuk orang-orang yang sholat. Maka orang yang sholat akan terbebas dari berkeluh kesah. Kenapa orang sholat itu bebas dari berkeluh kesah? Karena ada tempat mengadunya. Biasanya berkeluh kesah itu tidak tahu dia kemana dia mengadu. Bahkan salah tempat mengadu. Lambat kalau ingin bisnisnya lancar, tempat mengadunya salah, dicarinya jimat-jimat pelaris. Lambat dia dapat jodoh, cari pula dukun yang bisa mendekatkan dia dengan jodoh. Kalau lambat dapat jodoh, jangan dukun yang didekati. Yang didekati itu ayah calon mertua. Datang ke dia, sampaikan hajat kita. Itu yang dianjurkan agama. Maka orang yang sholat, orang yang punya tempat mengadu. Bukankah sholat itu baru kita mengadu? Mengadu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya masalah, jangan kita mengadu kepada orang lain yang lebih banyak masalahnya dari kita. Tapi mengadulah kepada dia yang tidak punya masalah sama sekali. Siapa yang tidak punya masalah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengadu kita ke dukun, cara-cara syirik, dukun itu banyak masalah dari kita. Karena dia banyak masalah, itulah dia jadi dukun itu. Ini mohon maaf nih, ini soal akidah ini sebenarnya. Kajian akidah. Tapi sholat ini nyambung betul dengan masalah akidah. Nah, jadi illal musallin, kecuali orang yang sholat. Kalau sholat lalu tetap saja gelisah, berarti yang bermasalah adalah sholatnya. Nah, ikhwati billah, ini baru poin pertama ya dari maqasidus shalah itu, zikrullah wa tajdidul ahdi ma'allah. Bagaimana dengan ibadah sholat kita bisa senantiasa zikrullah dan memperbaharui terus ingatan kita kepada Allah, dan kemudian setiap kali kita memperbaharuinya itu akan bisa menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin ini aja dulu untuk maghrib ini. Ada beberapa poin yang saya coba catatkan melalui beberapa referensi yang ada. Cuma karena waktu Isya sudah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan satu kalau ada. Ini kita jarang memberikan kesempatan bertanya gitu ya. Karena baru bunyi waktu masuk Isya. Kalau ada satu, kalau tidak kita tutup.
Tidak ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipahami semua. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan majelis ini benar-benar menjadi ibadah bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.